yang rajin aja belum tentu juara. Nah, yang rajin aja belum tentu juara guys, lihat ya. Apalagi yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah, ya udahlah, mending udah bareng gua aja lah, nganggur. Kan sampai mati pun pasti gua Akan terus dipegang. Dengerin tuh guys, dengerin nih, anak-anak KSC dengerin nih. Gua satu kata-kata di mana nggak ada kata terlambat buat orang yang ingin berusaha. Siap. Halo bro, balik lagi bareng channel WTF Garut dan tentunya sama gua si Manal. Hari ini spesial banget bro, karena gua kedatangan atlet sekaligus teman, sobat, atau bisa dibilang partner bulu tangkis semasa lampau. Oke, sebentar. Sedikit gua kasih bocoran. Dia ini atlet bulu tangkis dan sekarang sudah berada di klub Jarum. Dan klub Jarum itu adalah salah satu klub idaman para pemain bulu tangkis di Indonesia. Halo bro. Halo bro. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banget nih udah mau nyempetin waktunya buat datang ke sini. Gua sekarang sebagai teman lah mau tanya-tanya sekalian nge-share. Kan mungkin orang Garut belum tahu nih Dejan itu siapa. Coba kenalin. Ya, nama gua Dejan. Ya. Tinggal di Tinggal di Garut. Kadungora. Garut. Tentunya Kadungora kan. Gini bro, Dejan main badminton itu dari umur berapa? Mengenal bulu tangkis dari kecil. Dari kecil. Soalnya kan ayah dulu ya pemain juga lah. Nggak pemain sih ya, pemain kampung lah. Main-main biasa. Terus pertama latihan bulu tangkis tuh usia 11 tahun. 11 tahun. Itu disuruh sama orang tua apa dasar kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Soalnya dari kecil tuh sering diajak-ajak gitu loh. Ayo ikut ke gor, ikut. Nah, akhirnya ya ada kemauan senang gitu. Lah, ada semangat. Pengen nyoba bulu tangkis, akhirnya ya latihan. Nah, Dejan kan sekarang udah di klub Jarum nih. Ceritain lah perjalanan seorang Dejan berkarir di badminton bisa sampai masuk ke klub Jarum itu gimana awalnya? Pahit manisnya tuh berjuang masuk ke sana tuh kayak gimana? Dulu tuh pertama kali gua latihan bulu tangkis tuh di daerah di Garut lah. Ada klub HSC Harum Sport Club. Harum Sport Club. Nah, pelatihnya tuh Adi ya di Kurkur lah. Pasti tahu lah. Si Garut pasti tahu ke dia. Yep. Nah, akhirnya waktu itu tuh sebenarnya nggak dipakai buat open gitu loh. Semua orang nggak. Oh enggak. Cuman orang-orang yang dekat gua. Privat berarti kayak privat gitu. Enggak privat juga, cuman kayak orang-orang yang dekat Adi gitu loh. Nah, cuman waktu itu 5 orang apa 6 orang akhirnya tuh. Nah, akhirnya banyak lah, jadi banyak akhirnya. Soalnya jadi opening. Nah, paling latihan di sana itu di Garut selama kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun. Dari umur 11 tahun. 11 ya. 11 tahun. Mau ke 11 apa 11 ya? 3 tahun di daerah. Terus pernah audisi di mana ke Mutiara. Pernah nyobain di Mutiara 2 kali nggak masuk. Pernah tes eksis juga sekali nggak masuk. Terus pernah tes Jarum Jakarta, Jarum Ganda sekali juga nggak masuk. Pernah waktu itu ke Jarum Tunggal, Singgal, ke Kudus. Ke Kudus bareng ayah. Gak masuk juga, cuma masuk babak 2. Nah, akhirnya sedangkan teman-teman gue yang waktu masih barengan gue, mereka udah pada masuk klub semua. Jadi di antara 6 orang itu ya paling adalah gue sama saudara gue yang gak masuk gitu. Nah, sedangkan dari 5 orang itu? Ya 5 atau 6 orang. Nah, terus cuma gue 2 orang lah, gue sama saudara gue gak masuk. Nah, akhirnya cuman gue waktu itu mikirnya udahlah lakuin aja lah. Tetap semangat gitu ya. Daripada gue gak ngapa-ngapain di rumah kan, maksudnya daripada gue pergi-pergi atau apa kan. Sekarang kan ada kegiatan. Pergaulan kan gak jelas kan. Mending
disalurin ke Nah, kayak di, gitu. di gor kan lebih inilah panitia. Singkat cerita, waktu itu gua ditawarin ada klub baru namanya tuh Bintang Badminton Club. Di mana itu lokasinya? di Bogor, Cikarang. Cikarang. Nah, habis itu gua berapa ya? Gua tes ke sana. Waktu itu gua tes tuh 4 orang. Gua, Windy City, Busni sama Yomi. Ada ya satu klub lah dari Garut juga. Nah, gua coba ke sana. Alhamdulillah gua masuk klub-klub Semuanya gitu. masuk gitu. Ya. Soalnya kan klub baru, jadi mereka mencari pemain gitu. Gua 4 orang masuk, itu klub-klub gede lah, klub-klub kecil. Enggak kayak Jarum, Eksis, Mutiara, kayak gitu enggak. Itu cuma klub-klub daerah biasa. Nah, gua di sana alhamdulillah gua dikasih gratis. Jadi Semua fasilitas dikasih gratis. Gua fasilitas semua, makan, tempat tidur, latihan, fasilitasnya semua. Nah, singkat cerita, gua latihan di sana. Di sana tuh gua 2 tahun setengah gua di sana. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Udah dapat prestasi apa aja selama latihan di Bintang itu? Nah, alhamdulillah waktu gua di Bintang baru muncul nama gua baru naik. Sedangkan selama gua di HSC dulu, di klub gua daerah itu, gua nggak pernah masuk sama sekali. Juara pun nggak pernah. Bahkan semifinal atau 8 besar pun gua nggak pernah. Jadi gua latihan, ikut pertandingan, main biasa, kalah. Belum masanya berarti kalau itu. Ya, waktu kecil. Pokoknya Terus udah setelah dari Jarum lanjut ke setelah dari Bintang lanjut ke waktu itu gua di Bintang kan selama 2 tahun setengah. Nah, lumayan tuh ada prestasi. Pertama kali gua juara tuh waktu pertandingan Bupati Cup Garut. Nah, di tuan rumah. Pertama kali gua juara waktu gua di klub Bintang itu. Gua waktu itu partneran sama Gian Apim. Ya, gua nyoba latihan, nyoba pertandingan, tahu-tahunya juara. Alhamdulillah gua juara 1 di sana. Nah, habis itu mungkin ya jalannya gue masuk Bintang, gue punya prestasi. Gue kan mungkin gue tes kesana kesini nggak pernah masuk, cuman mungkin emang rezekinya gue di Bintang, gue masuk. Akhirnya gue punya prestasi di Bintang. Akhirnya gue mulai muncul nama gue, mulai prestasi, mulai juara Sirnas, dan gue punya nama lah di Sirnas. Nah, banyak lah yang gue juara di Sirnas waktu di Bintang. Ada di Manado gue pernah. Pernah di Manado? Pontianak, Mataram, ya banyak lah, Surabaya. Waktu itu berarti turnamennya udah di luar kota kalau gitu ya? Ya, udah nasional. Udah nasional. Bahkan lucunya gini loh, gue di kelas nasional ada ranking. Udah ada ranking. Sempat ranking 1 juga. Cuman di Jawa Baratan, gue pernah main Jawa Baratan, gue nggak sidit sama sekali. Malahan gue di nasional gue ada sidit. Nah, malah main di Jawa Baratan nggak sidit. Maksudnya sidit itu nggak boleh gitu? Itu unggulan. Unggulan, jadi nggak boleh main gitu? Nggak, jadi unggulan tuh kalau di nasional gue ada unggulan, kayak misalnya tulisan tebal gitu loh. Iya. Angka 1, 2, 3 itu unggulan kan. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat kan gue malah nggak ada sama sekali. Biasa. Jadi ketemunya tuh yang sidit, cuman kan yang sidit kan sidit daerah, sidit kabupaten. Akhirnya singkat cerita, gue pernah vakum selama 1 tahun lah. Karena? Gara-gara Bintang, waktu itu Bintang tuh ada masalah. Ya akhirnya Bintang bubar lah waktu itu. Itu bubar, nah gua lantang-lantung lah selama setahun. Cuman kan nama gua SIPBC gua tetap masih Bintang. Masih di Bintang, tapi sekarang Bintang itu masih ada sekarang? Kalau sekarang sih klubnya udah nggak ada. Cuman kalau tempat latihannya ya gitu masih ada. Kalau klubnya sekarang udah nggak ada. Nah terus udah dari Bintang itu
Pas jajannya vakum itu ngapain aja? Nah selama vakum ya latihan. Latihan ikut kemana? Bintang dulu. Oh, di bintang dulu. Nah akhirnya kan cuman kan nggak ada pertandingan. Oh, jadi gini. Pertandingan. Jadi gini bro, klub bintangnya itu udah nggak ada, udah bubar. Tapi si tempat latihannya masih ada dan si para atletnya itu masih ada di situ berarti. Soalnya nama bintangnya masih ada di PSI. Jadi si atletnya nggak bisa pergi ke klub lain. Jadi yang ubahnya itu ke pengurusannya berarti. Nah akhirnya singkat cerita gue selama setahun vakum, ya gue pernah di rumah selama 6 bulan atau 7 bulan. Gue selama setahun itu gue nggak pernah ikut pertandingan. Iya. Akhirnya gue waktu itu tuh adalah pencerahan di mana gue ditawarin mau nggak ikut latihan. Ditawarin ikut latihan ke Jarum. Mau nggak? Jadi waktu itu mau nggak kamu partnerin yang di Jarum, ada gaji satu kan. Soalnya yang orang-orang pada tahu kalau bintangnya tuh bubar. Cuman nama gue masih ikut bintang. Akhirnya gue ikutlah latihan di Jarum tuh selama 3 bulan apa. Gue ikut pertandingan 3 pertandingan di Jarum tuh. Alhamdulillah ada prestasi. Jadi ikut latihan selama 3 bulan dan di 3 bulan itu ada pertandingan. Ada pertandingan, 3 pertandingan apa? Ada 3 pertandingan. Alhamdulillah gua waktu itu pertandingan di Jakarta gua masuk semifinal. Masuk. Nah, akhirnya ya nama gua muncul lagi lah selama setahun vakum kan. Akhirnya nama gua muncul lagi. Nah, singkat cerita kan semua udah pada tahu tuh kalau bintang bubar. Nah, ada klub di mana klub Jarum sama klub Eksis. Nah, mereka bukan ngajak ya, nyuruh lah, ayo masuk sini gitu. Cuman waktu itu gua harus butuh surat mutasi dari bintang. Kalau gua diresmiin udah keluar dari klub bintang. Nah, jadi nggak bisa sembarangan kalau mau pindah ke sini, nggak bisa sembarangan. Kalau kita udah masuk dari satu klub, nah kita nggak bisa pindah ke sana ke sini. Kita harus ada surat mutasi itu. Surat mutasi itu pernyataan kalau kita udah keluar atau kita udah nggak terikat sama. Nah akhirnya ada kendala lah gara-gara bintangnya bubar. Nah ternyata klub Eksis tuh mau bantuin. Klub Eksis mau bantuin ngurusin semua surat mutasi keluar itu. Akhirnya masuklah ke Eksis. Masuk ke Eksis. Gue selama 2 tahun apa? 2 tahun? Kurang lebih 2 tahun lah ya. Kurang lebih 2 tahun waktu Taruna gue di Eksis. Taruna gue di Eksis. Ya. Terus di Eksisnya itu maksudnya ada prestasi lagi apa gimana? Selama gue 2 tahun alhamdulillah gue udah ada prestasi. Banyak lah. Gak banyak, ada prestasi. Gue pernah juara ini, dan gue juga pernah ngerasain ranking 1 nasional. Waktu di Eksis. Di bintang pernah, di Eksis Oh pernah. iya. Ya singkat cerita gue di Eksis latihan ya lancar lah semuanya baik, nggak ada masalah, ikuti aja akhirnya dimana mungkin gue belum rezekinya gue masuk pelatnas. Kan tujuan gue kalau udah di Eksis sudah di klub besar berarti pasti ujung-ujungnya pelatnas kan. Hanya ya gue mungkin belum ada rezekinya di klub Eksis. Nah terus gue degradasi lah keluar dari Eksis. Soalnya waktu itu gue udah dewasa tuh berarti usianya udah bebas tingkatan dari 19 tahun ke atas. Iya. Akhirnya gue pernah di rumah waktu gue degra dari Eksis tuh gue di rumah sebulan apa 2 bulan. Nah habis itu ada telepon pelatih Jarum, nanya di mana katanya. Ya gue jawab di rumah gitu. Oh masih latihan atau enggak? Ya gue jawab ya masih latihan. Akhirnya nanya kok di rumah, lu gimana di Eksis gitu. Oh saya udah degra di Eksis kok gitu kan. Saya udah degra di Eksis. Hanya singkat cerita gue disuruh coba lu datang deh ke sini ke Jarum gitu. Lu mau nggak masuk Jarum? Ya siapa yang nggak mau kan? Gue udah di rumah ya gue ditawarin kan. Ya udah gue
oh boleh kok. Rezeki banget kok itu. Semua orang kan pasti pengen ke Jarum. Masuk Jarum kan susah banget kan. Apalagi audisi kan saingannya banyak. Akhirnya gue ditawarin lah masuk ke sana. Akhirnya gue waktu itu tuh Februari 2019 kalau nggak salah, awal-awal baru gue resmi masuk Jarum. Resmi masuk Jarum. Dengan kontrak gitu kan? Ya, kontrak. Nah, akhirnya gue masuk Jarum. Gue kenal, gue latihan dulu kan di sana. Cuman kan gue udah kenal semua. Maksudnya pelatihnya. Udah pada dekat lah. Sering ketemu kan? Di pertandingan apa di mana gitu. Ya. Nah, akhirnya gue masuk sana. Alhamdulillah gue balik lagi sama partner gue dulu yang waktu gue di Bintang kan pernah pecah kan. Pernah pecah, gue masuk Eksis, dia masuk Jarum. Iya. Nah, akhirnya gue balik lagi sama partner gue namanya Novaligo. Nah, gue ketemu lagi tuh sama dia. Akhirnya ya partneran lagi, dipasangin lagi sama Wanton. Pasangan lagi gue sama dia. Cuman ya singkat cerita lah, mungkin rezekinya beda lah. Walaupun dia udah di Jarum, gua masuk Jarum, cuman dia memutuskan untuk berhenti duluan. Jadi dia ngelatih di luar negeri. Nah, akhirnya gua masih berkarir lah. Akhirnya alhamdulillah di 2019 gua ada prestasi. Juara di internasional dan juara di nasional gua ada. Menarik nih. Jadi dia itu udah pernah main ke luar negeri. Salah satunya kemana aja, Jan? Main di Australia. Terus Male itu Male itu aduh gue lupa. Maldives. Nah, Maldives. Terus India. Terus ke India, Malaysia, Korea. Terus Thailand enggak? Oh iya, Thailand kan? Thailand kan yang kemarin kan? Yang apa? Maksudnya tuh ke mix double kan? Yang sama siapa mix double? Serena Kani. Gimana tuh guys? Seru kan kalau udah rezekinya anak soleh mah udah nganggur di rumah, nggak dari Eksis Degra malah dapat rezeki, ditelepon sama Ko siapa? Ko Anton yang dari Jarum. Sekarang kan udah di Jarum nih. Sekarang kan lagi pulang kan, lagi vakum, liburan. Dari tanggal berapa datang ke sini? Nyampe Garut tuh 16 sama 15 Desember. Gue libur sampai tanggal 9, 10 gue balik. Lumayan lama lah. Kangen-kangenan sama klub dulu berarti. Enggak, kemarin kan kita juga nge-shoot lah buat YouTube yang pertandingan Kemen Eksibisi kan. Alhamdulillah kan juara juga kan. Lawannya itu kan yang Dejan udah pernah ketemu apa gimana? Pernah ketemu waktu ada yang udah pernah ketemu, ada yang senior. Ya sering lah. Soalnya kan kalau bulu tangkis nggak banyak. Maksudnya bukan nggak banyak. Orangnya itu aja kan. Jadi kalau kita udah ketemu ini pasti ketemu lagi. Mantap. Tuh guys, gimana kalau udah gini guys? Bingung kan? Nanyanya banyak banget kalau udah gini mah. Gini guys. Nah dulu kan Dejan itu pernah ikut audisi sana, audisi sini, nggak lulus terus kan. Nah apa yang waktu itu Dejan lakuin atau yang Dejan pikirin gitu? Apa mau berhenti aja? Apa hajar terus gitulah, semangat terus gitu gimana? Waktu itu ya gua berapa kali lah nggak masuk ke klub. Udah tes nggak masuk, cuman gue mikirnya gini, daripada gue daripada gue berhenti bulu tangkis, gue nggak jelas kan, maksudnya sekolah juga udah salah-salah, udah nggak inilah. Nah daripada gue berhenti atau gue ngapain di luar, udah aja mending gue bulu tangkis gitu loh. Bulu tangkis nothing tulus gitu kan bulu tangkisnya kan? Nyampainya lah. Ya seenggaknya kalau gue nggak bisa ke nasional, gue berpikir waktu itu seenggaknya gue bisa lah di Garut gitu loh. Seenggaknya gue pengen terkenal. Gampang lah kalau udah setidaknya kan kalau misalkan udah main di sama gampang. Ada yang misalnya udah kamu masuk kerja di sini aja gampang. Kalau udah ini mah. Akhirnya gue
gua lakuin aja lah sebisa gua, ya sebisa gua gimana gitu kan. Akhirnya alhamdulillah gua bisa ada prestasi. Cuman gua waktu itu mikir, kalau gua nggak bulu tangkis mungkin gua nggak bisa jadi apa-apa gitu. Ya mungkin gua jadi tukang. Nah, untungnya kan disupport sama orang tua gitu kan. Sewaktu Dejan lagi down atau misalnya sekarang lagi up kayak gini kan, akhirnya kan ke Dejan juga kan jadi kan enak mainnya kan. Mau udah lanjut aja terus badminton kan gitu. Nggak harus pokoknya kamu tahun ini kalau enggak udah berhenti, nggak gitu kan, malah bikin Dejannya jadi ngedown gitu kan. Cuma emang bener sih, support dari orang tua juga berpengaruh. Walaupun kita misalnya ya nggak semua orang tua tuh bisa ngertiin kita juga. Cuman ya alhamdulillah dikasih keluarga yang mungkin dari materi biasa aja, cuma dari mereka tuh support Dejan tuh ya alhamdulillah bagus lah. Mereka nggak nuntut apa-apa, jadi bisa Dejan itu. Dan minum dulu jangan tegang gitu, minumnya santai. Gini, kan sekarang Dejan udah berada di klub Jarum nih. Impian atau tujuan Dejan itu sebenarnya apa? Apa emang udah Dejan udah di Jarum nih, udah di sini aja apa ada lagi gitu impian Dejan tuh mau sampai kemana gitu kan? Nah kalau ditanya kan pasti semua pemain tuh pengen juara lah, pengen masuk pelatnas, pengen yang main pertandingan di luar negeri juara All England, juara dunia, iya, Olimpiade. Amin. Nah, didoain lah orang putra daerah kok. Nah kalau misalnya ditanya ya banyak lah, pengen punya kayak seniornya ada titel ini, juara sana juara sini. Cuman ya tinggal nunggu rezeki lah. Kalau misalnya ada rezekinya dipanggil masuk pelatnas ya masuk, kalau belum rezekinya ya nggak apa-apa. Sekarang juga kan di Jarum juga masih alhamdulillah masih dibiayain lah, semua kesana kesini masih dibiayain, jadi udah maksimalin aja dulu di Jarum. Ya kita semua di sini ya cuman bisa doain supaya Dejan impiannya tercapai, terkabul. Amin. Sampai bisa masuk pelatnas dan ngarumin nama daerah juga kan, Garut itu kan, khususnya Kadungora, meskipun Kadungora nggak terlalu dikenal kan sama luar kota gitu kan, tapi kan ternyata ini ada loh pemain bagus udah masuk pelatnas dari Garut, ya mudah-mudahan Dejan gitu kan, mudah-mudahan gitu. Gini Jan, lo kan masuk ke Bintang, ke Eksis, ke Jarum, kan itu di luar kota semua tuh. Nah Dejan itu kan di sana tuh di asrama apa gimana? Di asrama. Di asrama. Satu asrama bisa berapa orang? Bisa empat 3 orang kan? Ya sekitar gitu lah. Tapi cukup lah ya. Cukup. Ada yang 2 orang, ada yang 4. Gimana perasaannya jauh dari keluarga kan jauh kan tuh, keluarga di Garut, terus misalkan itu kalau di Bintang itu di mana? Bintang di Bogor. Bintang di Bogor, terus Eksis di Cibinong, terus sekarang Jarum di Jakarta sama di Kudus. Jakarta sama di Kudus, gimana tuh rasanya? Ya kan otomatis hidup sendiri tuh di sana tuh. Gua udah hidup sendiri 7 tahun lah. 7 tahun kurang lebih 7 tahun. 7 tahun hidup sendiri dari usia 14, 13 hidup sendiri. Ya pahit manisnya, kadang kalau misalnya keluarga ya, ada kumpul keluarga atau ada acara keluarga, nah kita cuma bisa liatin doang. Tapi kan sekarang ada video call ya. Kan tetap kita lihat video call nih. Di belakang kan dia gitu kan. Iya. Sedih banget kan, kita nggak bisa. Ya kita bisa lihat mereka, cuma kan kita nggak bisa bersuasana di mereka kan. Nah, ya paling itu sih, kita nggak bisa kumpul sama keluarga. Terus kalau manisnya mungkin ya, kalau manisnya kita punya uang sendiri lah. Uang saku sendiri ya. Kita juga paling tidak bisa banggain keluarga juga kan, selain dari nominal uangnya kan, juara nih. Kita udah bisa
nggak usah minta uang ke orang tua, nggak bisa hidup mandiri. Cuma ya pengalaman hidup sendiri ya, selama jadi atlet tuh gak gampang. Gak pasti. Menurut gua nggak semua orang bisa jadi atlet. Mungkin gini ya, gua nggak bandingin orang sekolahan atau yang sekolah sama atlet. Soalnya gini, atlet tuh kita hidup sendiri, jauh dari orang tua, bahkan di usia yang kecil, 13-14 itu kan harus berani ngerantau kan. Masa-masanya kita tuh ya kepo lah atau pengen tahu semuanya kan. Kalau kita misalnya hidup sendiri, kita nggak bisa jaga diri kita atau kita apa ya, ke bawah pergaulan. Nah itu kita apa yang kita lakuin di waktu itu ya nanti pasti ke bawah sampai besar itu. Nah jadi atlet itu capek, bangun pagi. Berarti serba harus teratur kan, karena ada jadwal latihan juga berarti kan. Bangun pagi gua latihan, bangun, latihan, makan, tidur, latihan. Udah hidup gua tuh garing. latihan sama latihan. Pagi bangun latihan 3 jam. Habis itu siang makan tidur dong. Tidur. Jam 2 tuh udah latihan lagi. Latihan sampai jam 5. Oh iya benar. Penasaran nih. Tapi dari selama 1 minggu itu ada waktu buat untuk yang latihan sekarang ya, nggak boleh sekarang nih di Jarum nih. Ada waktu untuk misalkan liburan, bukan liburan sih, lebih tepatnya buat jalan-jalan. Misalkan kan kalau sekolah hari Minggu libur nih, bisa main keluar, boleh nggak kalau kayak gitu? Ada. Hari biasa. 1 minggu berapa hari berarti? 1 minggu. Sabtu Minggu tetap libur. Sabtu itu setengah hari lah. Kita pagi latihan, sorenya Minggu baru istirahat. Cuman ya itu kalau misalnya jadi atlet itu gini ya, kita nggak enak sih. Enaknya Ya yang tadi punya uang atau kita bisa mandiri. Kalau nggak enaknya jauh dari orang tua. Cuman gini ya, selama kita jadi atlet itu kita nggak boleh cengeng. Dalam artian nggak boleh cengeng. Semuanya dari kita pergaulan, banyaklah orang yang pasti nggak suka sama kita. Kita misalnya kita semangat, orang ada yang nggak semangat, kita ada dijauhin. Atau mental itulah yang ini. Kita harus bisa benar-benar berarti kuatin diri sendiri. Persaingannya ini banget ya, berarti apa? Bersaing banget berarti kalau gitu kan? Nggak semuanya, ya yang itu yang gua bilang nggak semuanya bisa jadi atlet, soalnya kita harus punya mental kuat gitu. Sekarang dari hidup, bahkan gua pernah pagi cuma makan nasi telur, gua pernah ngerasain dimana gua nggak punya uang, mau minta ke orang tua malu. Cuman kalau nggak minta, gua nggak punya uang. Makan nasi telur, terus nyuci sendiri. Kayak anak kosan gitu ya. Makanya, itulah yang mungkin ini ya, itu juga jadi pelajaran buat nanti misalnya ada yang nonton atau yang mau jadi atlet. Kalau lu misalnya setengah-setengah jadi atlet, mending jangan sekalian. Mending sekolah yang benar. Tapi kalau lu mau jadi atlet, ya lu harus siapin mental lu. Kalau lu cuma pengen doang, keren-kerenan itu. Pengen doang nggak bakal bisa. Soalnya ini. Jadi lu kalau misalnya lu pengen jadi atlet, ya mungkin semuanya ya. Pengen jadi atlet, udahlah, jatuh bangun atau kasarnya gini ya, lu udah nyemplung, udah sekalian basah aja, terus sekalian tenang aja. Jangan lu udah nyemplung setengah gitu, bawah basah atas kering gitu. Percuma, kasihan ke hidup lu sendiri. Nah ini jadi salah satu pemikiran buat nanya nih. Di PB Jarum itu kalian itu sebagai atlet kan dikontrak. Itu tuh dibayar apa gimana? Per bulan apa gimana gitu dibayar gitu. Kan kalau makan dikasih fasilitas tuh semua. Kalau untuk istilahnya kita kalau gue dapat uang saku sama uang. Boleh nggak sih dia ngomongin nominal? Nggak boleh? Boleh nggak sih? Tong. Oh nggak boleh.
ya seenggaknya ada lah gitu buat uang saku gitu. Ya ada lah buat makan lah, buat jajan. Selain uang saku dari sama uang makan beda. Selain dari ini kan pendapatannya itu kan selain dari kalau misalkan dapat turnamen kan hadiahnya kan misalkan uangnya kan beda kan. Tuh gitu guys, ternyata masuk situ dibayar, cuman ya orang-orang tertentu lah yang harus butuh tekun, terus istilahnya semangat, juga mentalnya juga harus baja berarti ya, harus kuat mentalnya. Soalnya gini ya, kalau jadi atlet itu emang benar-benar harus rajin. Yang rajin aja belum tentu juara. Nah, yang rajin aja belum tentu juara guys, lihat ya. Apalagi yang setengah-setengah. Oh, yang setengah-setengah. Udahlah, mending udah bareng gua aja lah, nganggur. Kacau. Terus udah nih, udah mau closing nih, udah lama juga, udah cukup lah setengah jaman. Motivasi nih buat yang lagi kan Dejan tuh kan istilahnya putra daerah. Nah di daerah itu sekarang kan masih ada anak-anak yang ingin berjuang lah. Sekarang taruh impiannya itu jangankan yang besar-besar dulu. Saya tuh saya pingin kayak Dejan, motivasinya apa buat anak didik Serang yang ada di HSC lah gitu, Harum Sport Club itu. Ini ya. Motivasinya? Tentang gua waktu kecil. Gua pernah ngerasain di mana gua punya sepatu nih. Gua paksain buat ikut pertandingan. Maksudnya tuh gua bilang kan keluarga gua biasa-biasa. Gak keluarga. Sederhana. Nah, yang gua pakai sepatu yang sobek. Terus bahkan gua pernah pertandingan orang lain nginep hotel, gua nginep saudara. Soalnya ya gimana? Yang lain di hotel, kamu di rumah saudara. Nah, tapi kan boleh lah sekarang mungkin kalau orangnya sadar tuh yang nginep di hotel sama yang sekarang mudah-mudahan tergantung orangnya gitu kan. Kalau orangnya lagi semangat terus berusaha, sekarang kan Dejan udah ngebukti nih, udah di Jarum, tinggal Dejannya kan sekarang mau gimana ke depannya gitu. Paling gini ya, ya motivasi lah buat atlet Garut. Ya kan khususnya bekas klub Dejan waktu kecil, motivasinya gitu apa? Motivasinya gua punya satu motivasi atau kata-kata ya quotes yang gua pegang sampai sekarang, bahkan sampai nanti pun pasti gua bilang akan terus dipegang. Pasti. Dengerin tuh guys, dengerin nih anak-anak KSC, dengerin nih. Gua punya satu kata-kata di mana gak ada kata terlambat buat orang yang ingin berusaha. Siap. Kenapa? Coba sekali lagi. Gak ada keterlambat. Gak ada kata terlambat buat orang yang ingin berusaha. Soalnya gini ya, yang gua rasain nih, gua tes kesana sini gak masuk, dan ternyata akhirnya ada jalan lah. Berarti gua kalau misalnya gua mikir udahan bulu tangkis tes sana sini gak mentok masuk gitu kan, ternyata ada jalan lain gitu yang gua paksain. Gua berusaha, bahkan sampai klub waktu itu gua bintang bubar, ternyata gua masih bisa masuk ke klub lain. Terus gua degradasi dari eksis, ternyata gue bisa masuk Jarum gitu loh. Bahkan yang klub yang orang lain banyak pengen. Nah, emang rezeki itu gak ada yang tahu lah, gak mungkin ketukar juga. Cuman siapapun yang orang yang berusaha semaksimal mungkin pasti ada hasilnya, ada jalan. Hasilnya juga. Mau itu cepet hasilnya, jalannya, tapi pasti ada. Yang penting tetap berusaha. Yang penting berusaha. Maksimalin lah apa yang kita punya, apa yang ada sekarang, maksimalin. Urusan hasil mah belakangan. Yang penting benar. ada jalan, pasti ada jalan. Oke, cukup Dan? Cukup apa masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Oke bro, sekian dulu bincang-bincang bareng teman nih
teman gua nih. Jangan lupa teman. Musuh. Teman. Dulu makan partner, partner. Oke guys, terima kasih. Musuh kotakan. Musuh Ada kotakan. video. Musuh kotakan yang mana? Kotakan yang lu kalahin best friend, jepret. Jangan di-upload anjir. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel WTF Garut biar lebih berkembang dan tentunya lebih semangat lagi buat gua bikin videonya. Dah. Dah.